Pak Ahmad jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, jawab salam harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nicholas Pandu Syaputra dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 221060. Judul untuk materi presentasi saya adalah implementasi Dasa Dharma pada kaum muda. Jadi, mengapa saya memilih judul implementasi Dasa Dharma pada kaum muda? Latar belakangnya karena saya melihat di zaman sekarang, di zaman yang serba maju, anak muda ini seperti kehilangan arah dalam menjalani kehidupan. Contohnya sekarang banyak anak muda yang karena dia nggak tahu mau ngapain, dia terjun ke pergaulan bebas, dia merokok, dia mabok, dan lain-lain. Itu menyebabkan rusaknya generasi muda Indonesia. Jadi, oleh sebab itu, saya memiliki rancangan nih untuk mengimplementasikan pedoman pramuka, yaitu Dasa Dharma Pramuka pada kaum muda. Jadi, Dasa Dharma Pramuka atau 10 Dharma Pramuka adalah pedoman seorang pramuka dalam menjalani kehidupannya. Jadi seorang pramuka dalam hidupnya sudah pasti nih menjalani yang namanya tuh Dasa Dharma Pramuka. Nah, untuk isinya tuh ada 10. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, kita sebagai manusia harus bertakwa nih kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kita yakini. Kalau ya tergantung masing-masing agamanya ya. Kalau saya mungkin karena saya muslim, saya bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, apa buktinya kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Bukan cuma omongan aja nih. Jadi kita juga harus mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, dan lain-lain. Dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa juga kita menjadi manusia yang baik gitu. Karena mencontohkan agama kita. Lalu yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, dari kata-kata ini kita udah simpulkan apa kan? Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Cintai alam. Cintai alam seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat luas, yang sangat besar sekali. Tapi ya itu, jika kita tidak mencintainya, maka ia akan rusak. Bukan hanya ya rusak, ia akan menyerang kita. Contoh, banjir, tanah longsor, itu kan semua hasil dari perbuatan kita kan. Kita tidak sayang sama alam kita. Jadi terjadilah kejadian itu. Lalu kasih sayang sama manusia itu penting. Kenapa? Kita harus saling menolong nih sesama manusia. Kita kasih sayang. Kalau kita sayang sama orang itu berarti kalau kita sayang sama orang itu pasti kita, kalau orang itu sedang kesusahan pasti kita tolong kan, nggak mungkin kita tengokin aja kan. Lalu yang ketiga ada patriot yang sopan dan kesatria. Nah, ini yang paling penting, patriot yang sopan. Kita jadi sebagai kaum muda harus bisa menjadi pribadi yang sopan kepada orang yang lebih tua, sopan kepada dosen, yang paling penting ini sopan kepada orang-orang yang lebih tua di sekitar kita. Nah, sopan ini dalam hal berbicara, berperilaku, dan lain-lain. Kesatria, jadi kita harus tahu nih kesatria nih sifatnya apa aja. Memiliki sifat pantang menyerah, yang gigih dalam melakukan sesuatu, tidak gampang putus asa, dan lain-lain. Lalu yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Nah, patuh ini artinya kita patuh kepada aturan. Kalau kita di rumah, berarti kita patuh dalam aturan di rumah kita. Kalau kita patuh di lingkungan kampus, berarti kita patuh nih terhadap aturan-aturan yang ada di kampus. Dan lain-lain. Seperti aturan yang ada di masyarakat, di negara dan bangsa. Lalu, suka bermusyawarah. Nah, ini yang paling penting, kita sebagai manusia dalam mengambil keputusan tidak boleh hanya mengandalkan saya pengen itu nggak boleh. Kita harus melalui yang namanya musyawarah mufakat untuk mencapai suatu tujuan. Mungkin diadakannya seperti voting, suara terbanyak itulah dipakai untuk dipakai menjadi kesimpulan dari apa yang ingin kita lakukan. Lalu jika ada yang menyanggah, ya kita terima sanggahannya. Oke?
Lalu yang kelima, rela menolong dan tabah. Seperti poin kedua, kita harus memiliki sifat rela menolong. Jadi kalau kawan kita kesusahan, jadi cuma kita tengokin aja, kita bantu sebisa kita. Tabah dalam menghadapi ujian, tabah dalam menghadapi hidup. Jadi kita kalau ada sesuatu, lagi ada ujian di hidup kita jangan selalu murung, jangan pasrah, kita harus tabah, menerima segala hal yang terjadi. Lalu yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Nah, kita sebagai kaum muda ini harus memiliki sifat rajin, terampil. Terampil ini kita menguasai suatu hal. Nggak semua hal harus kita kuasain. Cukup satu hal yang kita kuasain, dan kita bisa menggunakan hal tersebut untuk menjadi untuk menjadi skill kita di masa hadapan. Gembira. Nah, sebagai kaum muda, kita kalau ada apapun tuh jangan kayak langsung sad boy, langsung gimana gitu. Kita selalu gembira dalam menghadapi ujian tertentu. Lalu yang yang ketujuh adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Ini mungkin bisa dilihat juga ya. Hemat, cermat, bersahaja itu apa? Bagaimana manusia kita harus hemat, cermat dalam menghadapi situasi, dan bersahaja atau tidak sombong. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Lalu yang kedelapan ini maksudnya kita sebagai manusia harus disiplin waktu, disiplin sikap, dan berani dalam menghadapi cobaan, menghadapi tantangan. Disiplin berarti setia. Kita nggak boleh mencela-mencela. Kita sebagai manusia harus setia kepada agama kita, setia kepada suku kita. Yang 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bagi manusia, kita harus bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam hal apapun. Contohnya seperti kita diberi tugas, ya kita bertanggung jawab. Menjawabnya dengan apa? Dengan kita membuat tugas tersebut, lalu dapat dipercaya. Kita jangan menjadi manusia yang omongannya tuh yang semuanya nggak dapat dipercaya. Semua hal yang keluar dari mulut kita tuh jangan jadi hal yang nggak penting. Kita harus memiliki sifat yang dapat dipercaya atau amanah. Yang ke-10 ada suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saya yakin nih semua anak kaum muda pasti akan sulit melakukan ini. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena sulit karena kita kayak misal nih, kita kesenggol sesuatu, kita pasti refleks ngomong kotor kan. Kalau nggak kaki 4 pasti alat kelamin, jujur aja pasti gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman harus membiasakan nih untuk tidak menyebut kata tersebut. Jangan menyebut, di pikiran saja tidak boleh ada kata seperti itu. Nah, kesimpulannya, untuk menjadi manusia yang lebih baik, selain kita punya pedoman, yaitu pedoman Pancasila untuk membuat hidup kita lebih baik, harus ditambahin juga nih pedoman tambahan, yaitu Dasa Dharma Pramuka. Karena saya yakin Dasa Dharma Pramuka ini mengandung semua kebaikan, nggak mengandung kejahatan. Nggak ada kan Dasa Dharma yang nyuruh kita untuk berbohong, untuk melakukan hal yang tidak baik, pasti nggak ada kan. Jadi itulah tujuan kita. Karena biar apa? Kalau kita menerapkan Dasa Dharma Pramuka pada hidup kita, insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih berguna untuk diri sendiri, untuk orang lain, maupun untuk negara dan bangsa. Sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.